kembali dengan saya Ho di modul ke-15 ini. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ho di modul ke-15 ini, yaitu panduan untuk mencabut eMMC, mencetak ulang eMMC, dan memasang kembali eMMC pada board smartphone. Sebelum mencabut, mencetak, dan memasang eMMC tersebut, ada peralatan yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah seperti waktu pelajaran dasar atau basic dulu, kita siapkan peralatan perbaikan. Yang pertama adalah solder, hot blower, kemudian ada baku untuk penahan boardnya, pinset juga teman-teman pasti udah punya, serabut tembaga untuk menempel bola-bola timah pada eMMC untuk menempel ke serabut tembaga tersebut. Kemudian ada pasta timah, itu khusus untuk mencetak bola-bola nantinya. Kita siapkan juga flak atau katalis panas nanti untuk memanaskan eMMC sebelum dicabut. Itu termasuk semua di dalam kategori peralatan untuk perbaikan. Kemudian alat-alat pembersih kita tetap harus siapkan, yaitu cairan thinner dan juga sikat gigi. Kita boleh pakai sikat gigi bekas ya teman-teman. Kemudian juga untuk pengering kita boleh tambahkan tisu di situ sebagai alat pembersih. Jadi ada 3 alat pembersih. Kemudian alat lainnya yang ketiga adalah alat-alat safety atau pengaman. Yang pertama stiker aluminium atau gunakan lakban penahan panas. Gunanya nanti untuk menutupi komponen lain ya, supaya tidak terdampak kena panas hot blower maupun ya tidak terkena panas dari hot blower. Kemudian alat-alat safety lainnya yaitu sarung tangan ISD itu perlu, dan juga nanti teman-teman pakai masker karbon dalam blower ataupun menyolder dan proses membersihkan nantinya. Kemudian alat safety lainnya kipas angin. Kipas angin dipakai untuk mendinginkan board maupun menyedot, bisa untuk menyedot uap yang dihasilkan dari pemanasan plug. Kemudian yang kelima tentunya harus ada mat atau alas kerja yang ISD juga. Kemudian alat-alat khusus nanti, alat ukur. Untuk alat ukur kita butuh kaca pembesar atau mikroskop, boleh melihat nanti bola-bola timahnya sudah terpasang dengan baik atau belum, mencabutnya sudah sempurna atau belum, seperti itu. Kemudian alat khusus lainnya kita sediakan flashing tool misalnya, atau untuk eMMC programming kita butuh UV box dan sambungan soketnya dan kelengkapan seluruh full set untuk UV box. Saya rasa itu semua yang perlu disiapkan. Mari kita simak sekarang videonya bagaimana cara untuk melepaskan eMMC di modul 15 ini, mencabut eMMC seperti apa.
saya akan perlihatkan beberapa contoh dari cetakan IC. Di situ ada contoh untuk kaki-kaki PM818, PM8926 yang pertama tadi itu untuk IC power untuk tipe iPhone. Harga di pasaran untuk cetakan ini yang saya perlihatkan di sini sekitar bisa didapatkan dari mulai 20.000 hingga 50.000 rupiah. Cetakan ini bisa dimiliki oleh teman-teman ahli repair atau teknisi untuk mencetak kaki-kaki IC sesuai tipe-tipe IC-nya. Kalau yang tadi ada IC power, di sini ada IC PM8018 juga merupakan IC power sama IC power 5 atau iPhone 5, iPhone 5C, 5 series ini ya rata-rata nih. Jadi jenis-jenis kaki IC-nya terlihat dari merek atau label pada contoh cetakan IC ini. Ada PM8058, PM8916 dan sebagainya. Kemudian ini ada contoh lainnya untuk MT6325. Contoh yang ketiga kaki dari MT6325 dan sebagainya ini. 6311 ini juga contoh macam-macam kaki dari IC power. IC power tuh komponen penting juga pada komponen baseband biasanya, atau juga power pada power antena di komponen RF. Terus nextnya, jenis cetakan tersebut harus sesuai dengan jenis IC-nya. Ini juga banyak dipakai yang untuk iPhone tipe 6 dan 6S. Jadi ini kaki-kaki IC-nya yang kita bisa pakai menggunakan cetakan baja ini. Terus ada yang juga yang bentuk kaki-kaki yang universal seperti ini, dimana ini ada ukuran jenis IC, kita bisa ambil untuk mencetak bola-bolanya, bola-bola timah di situ. Ini juga universal ya. Jadi tergantung IC-nya mau seperti apa, kita ambil cetakan timahnya di sini. Kemudian yang lainnya ada untuk ini, jadi ada beragam jenis ukurannya, jadi kita bisa pakai kalau untuk dari jenis universal, cetakan universal seperti ini. Lalu yang terakhir ini ada contoh IC untuk PM886 IAD. Oh, ini masih yang universal teman-teman. Bentar, saya cek lagi. Ya, ini untuk masih yang universal juga. Yang terakhir adalah untuk IC power berikutnya, yaitu tipe PM886 IAD, PM8084 dan sebagainya. Ini juga IC power yang umum ada di pasaran. Untuk tipe-tipe lainnya tentunya masih banyak, jadi tergantung dari kebutuhan kita. Kita bisa beli lembar per lembar sesuai jenis IC yang kita butuhkan. Dibeli per lembar, jadi sesuai kebutuhan, tidak perlu nyetok terlalu banyak untuk IC, cetakan IC ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita akan belajar juga bagaimana mencetak kaki-kaki, contoh mencetak kaki-kaki IC pada jenis IC eMMC. Terima kasih. Setelah mempelajari dan mengenal peralatan-peralatan untuk melepaskan eMMC dan alat-alat untuk memasang eMMC dan juga plat baja untuk
mencetak kaki-kaki atau bola-bola pada eMMC. Sekarang kami akan mempraktekkan secara live atau langsung bagaimana eMMC itu dicabut, bagaimana kami memasang kembali bola-bola timah yang lepas pada eMMC, kita cetak ulang, dan juga kita rekatkan kembali eMMC kepada bot itu lagi, bot handphone lagi ya. Mari kita simak prakteknya sebagai berikut. Oke, teman-teman, praktek kali ini kita akan mencabut eMMC. Peralatan pelindung aluminium stiker kita gunakan untuk menutupi komponen lain yang supaya tidak terkena panas dari blower. Kita juga bisa menggunakan alat lain yaitu lakban seperti itu, lakban penahan panas. Juga jangan lupa kita menggunakan sarung tangan ISD untuk melindungi bot dari short. Sekarang kita akan coba panaskan dulu eMMC-nya. Kita oleskan sedikit flak. Di sini kita gunakan flak pasta di atas komponen supaya membantu proses pemanasan dari hot blower. Hot blower ini kita gunakan sekitar suhu 370 derajat dengan tekanan angin 2. Proses pemanasan kita kurang lebih 50 detik hingga 60 detik. Bisa dilihat hingga flak tersebut sedikit mencair dan sudah mencair dan juga hampir habis nanti flaknya, itu berarti tandanya hasil tersebut sudah siap dilepaskan. Kemudian juga gunakan pinset dalam mengangkat. Posisi untuk memanaskan eMMC jangan pada satu titik, namun hot blower tersebut digerakkan seputar bidang eMMC tersebut. Jadi tidak pada satu titik. Sebentar lagi ini kemungkinan akan lepas eMMC-nya. Kita gunakan pinset untuk menarik eMMC tersebut. Bila terlalu panas nanti mengakibatkan IC eMMC atau bisa melepuh ya teman-teman, hati-hati. Nah, ini sudah terlepas. Oke, kita dinginkan, kita berikan cairan thinner untuk membersihkan sisa-sisa flak ataupun sisa-sisa timah yang menempel pada IC eMMC Oke, kita bersihkan dulu IC eMMC-nya. Nah, kita gunakan serabut timah. Peralatan serabut timah kita siapkan untuk membersihkan bola-bola yang ada pada eMMC tersebut. Kita sedang panaskan solder dulu. Solder ini setelah panas, kita tes panasnya cukup atau tidak. Setelah solder panasnya cukup, nanti kita akan mencoba melepaskan sisa-sisa timah pada eMMC. Pemanasan solder sekitar beberapa detik. Ntar kita tes panasnya. Oke, solder panas cukup. Pala solder kita bersihkan. Kipas angin juga kita nyalakan. Nah, kita kawat tembaga, menggunakan kawat tembaga atau serabut tembaga ini di atas biji-biji. Nanti biji-biji timah tersebut kita panaskan sehingga menempel pada serabut tembaga tersebut. Jadi serabut tembaga ini akan membantu menyeret bola-bola timah yang dipanaskan oleh solder. Bila tidak ada serabut, ya kita bisa juga, cuman butuh keahlian dalam skill soldernya. Bisa dibantu menggunakan hot blower bila dirasa panas dari solder ini kurang. Oke, hot blower ini bisa membantu, tapi waktunya jangan terlalu lama karena bisa merusak komponen IC eMMC ini. Nah, setelah bersih, kita bersihkan tahap keduanya untuk sisa-sisa timah yang ada pada board
eMMC tersebut pada bot yang eMMC-nya sudah dicabut. Prosesnya sama, kita panaskan bola-bola sisa pada bot tersebut dan direkatkan dengan serabut tembaga. Kemudian dibantu pemanasannya oleh solder hot blower supaya lebih cepat proses pelepasan bola-bola timah sisa tersebut. Nah, oke, setelah bersih semua, nanti kita akan ke proses selanjutnya, yaitu membersihkan kembali bot dan juga IC eMMC menggunakan cairan thinner, teman-teman. Sini sudah bersih. Juga untuk IC-nya kita bersihkan menggunakan cairan thinner dari sisa-sisa plak maupun kotoran lainnya. Dibantu dengan sikat gigi juga bisa. Selesai, nanti kita akan meread dan mewrite eMMC ini. Saat ini kita belajar untuk mencetak kaki-kaki pada eMMC. Beberapa alat yang dibutuhkan adalah kita ada timah pasta, ada flak kuningnya, dan ada aluminium atau seng untuk mencetak kaki-kaki eMMC. Di mana itu ada tipe-tipe eMMC, dan untuk tes kali ini kita menggunakan BG221. Alat lainnya adalah kita butuh penahan panas atau stiker aluminium, di mana aluminium tersebut kita letakkan merekatkan eMMC yang akan buatkan kakinya ke alat pencetak kaki-kaki eMMC. Terlekatkan sampai dengan presisi. Bila ada salah satu titik aja tidak terisi dari kaki-kaki ini, maka eMMC nantinya akan bermasalah. Dan kita sekarang gunakan pasta timah. Di sini teman-teman bisa dapatkan pasta timah di toko-toko spare part ataupun perangkat handphone terdekat atau online. Nah, sekarang kita oleskan pasta timah tersebut. Ini masih gunakan tangan tidak masalah karena lebih fleksibel. Kita sekat sisa-sisanya menggunakan tisu boleh, sehingga lebih bersih. Kemudian kita tekan dengan pinset supaya makin presisi dari posisi bola-bola atau kaki-kaki pada eMMC tersebut. Kemudian kita akan panaskan menggunakan hot blower. Kita bisa gunakan suhu 360 dan tekanan angin untuk yang manual level sekitar 2 atau 3. Untuk yang pakai digital sekitar 60 atau 70 speed anginnya. Kita panaskan sekitar 5 detik sampai 10 detik untuk memastikan timah tersebut mencair dan menempel pada eMMC. Itu akan berasa bila panas seperti itu, akan seperti meleleh sedikit dan masuk ke dudukan eMMC-nya. Kita tunggu sebentar, tentunya ditunggu sebentar. Setelah kering kita lepaskan lagi rekatan aluminium tersebut dan kita lihat apakah kita cek lagi apakah sudah menempel dengan sempurna pada eMMC tersebut untuk kaki-kaki. Tapi masih ada proses lain, yaitu kita bersihkan dulu eMMC tersebut mempergunakan pinset, sikat, dan juga sedikit cairan thinner supaya bekas flak, bekas timah yang tersisa bisa lebih bersih. Nah, prosesnya kira-kira seperti ini. Nanti kita akan cek lagi setelah kering dan bersih apakah bola-bola tersebut menempel dengan sempurna atau tidak.
Kemudian kita berikan flag lagi untuk reheating kembali, dipanaskan ulang supaya memastikan timah-timah itu, bola-bola timah merekat ke kaki-kaki, melekat ke eMMC tersebut. Sama suhunya teman-teman, dipakai 360 dengan angin 2 atau 3 atau tekanan angin digital di 70. Di sini teman-teman sebaiknya menggunakan masker waktu memanaskan flag karena asapnya sangat berbahaya untuk kesehatan atau paru-paru khususnya. Jadi mendingan pakai masker karbon karena uap flag itu sendiri tidak baik untuk paru-paru. Kita gunakan thinner kembali untuk membersihkan eMMC yang sudah kita berikan kaki-kaki secara sempurna ini. Demikian teman-teman untuk demo kami pelatihan mencetak ulang eMMC. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan UV Toolbox ini untuk meread dan mewrite data yang ada di eMMC tipe 221 ini sebesar 32 GB. Pasangkan eMMC-nya di sini. Di sini ada titik di kiri, ada lingkaran atau titik di kiri bawah, disesuaikan dengan lingkaran ada di kiri bawah. Nanti kaki-kakinya akan menyesuaikan. Teman-teman nanti akan berasa di sini waktu masang tuh ada semacam tidak bisa bergeser. Itu kemudian kita tutup untuk tempat UV box-nya. Kita connect ke USB yang sudah diinstal UV driver. Kita buka program UV eMMC Toolbox-nya. Nanti akan lihat setelah setup akan masuk ke menunya. Seperti ini menu yang akan terlihat. Dia akan membaca tipe dari eMMC ini apa. Kita bisa identifikasi di sini, dia akan membaca. Di sini ada keterangan eMMC ini buatan sebelumnya sudah terisi oleh software apa dan brand apa dari eMMC ini. Sini ketahuan dari eMMC ini merupakan buatan Samsung. Nah, di sini kita bisa pilih mau melakukan kegiatan apa terhadap eMMC ini. Misalnya bisa membaca, menghapus. Saya akan coba baca. Hasilnya nanti akan membaca apa yang ada di sini dan menyimpan dan akan menyimpan data tersebut